Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 Februari. Liburan Tahun Baru Imlek akan segera tiba besok tanggal 8. Transportasi umum seperti kereta api, THSR, dan bus antar daerah telah bersiap siaga untuk mengangkut penumpang semaksimal mungkin. Hari ini jumlah arus penumpang di Bandara Taoyuan mencapai 127.000 orang. Banyak penumpang tampak datang lebih awal karena khawatir akan banyaknya orang yang keluar negeri. Pem Chin Chin dan Menteri Transportasi dan Komunikasi tiba di stasiun Taipei di pagi hari untuk memeriksa kondisi pengoperasian TRA, THSR, dan bus antar daerah. Menekankan bahwa kapasitas maksimal telah diaktifkan sebagai respons terhadap liburan Imlek. TRA memperkirakan akan terjadi puncak mobilitas pasca liburan pada hari Senin tanggal 12 dengan jumlah penumpang maksimal yang diangkut per hari mencapai 817.000 orang dan 256 shift tambahan akan dioperasikan di seluruh jalur. Selama periode 10 hari, THSR tetap akan menyediakan sarana kursi bebas, namun jumlah penumpangnya akan dikontrol di setiap stasiun dan kapasitas shift tambahan akan ditingkatkan hampir 30% dibandingkan biasanya. Banyak orang yang berencana keluar negeri saat Imlek. Walau transportasi secara umum diperkirakan lancar, banyak penumpang yang masih tiba di bandara 3 jam lebih awal sebagai langkah antisipasi. Bandara Taoyuan memperkirakan jumlah penumpang yang diangkut selama 9 hari liburan Imlek tahun ini mencapai 1,16 juta orang. Lebih banyak 270.000 dibandingkan liburan Imlek 12 hari tahun lalu. Seiring dengan pulihnya arus penumpang di bandara, operator industri pariwisata juga mengingatkan penumpang, selain melakukan check-in lebih awal, mereka juga harus memeriksa ulang kursi penerbangan dan makanan khusus. Wisatawan mandiri juga disarankan membeli asuransi ketidaknyamanan wisata dan mewaspadai kemungkinan perubahan gerbang keberangkatan secara tiba-tiba akibat padatnya penerbangan. Akhir-akhir ini, wabah COVID-19 dan flu mencapai puncaknya. Pusat Pengendalian Penyakit mengumumkan bertambahnya 567 kasus positif dan 65 kasus kematian dalam gelombang kelima COVID-19 pada minggu lalu, mencatat angka tertinggi dalam 5 bulan terakhir. Selain itu, flu juga mencapai puncaknya, 8 orang meninggal akibat flu pekan lalu. Menurut statistik Pusat Pengendalian Penyakit, jumlah kunjungan rawat jalan dan UGD terkait penyakit flu di Taiwan minggu lalu mencapai 123.000 orang, tertinggi kedua untuk periode yang sama dalam dekade terakhir. Selain itu, juga ada 8 kasus kematian akibat flu. Minggu lalu ada 567 kasus COVID-19 positif dan 65 kasus kematian baru. CDC awalnya memprediksi jumlah kasus positif per hari mencapai 15.000 orang, namun jumlah sebenarnya mungkin direvisi menjadi kurang dari 10.000 orang sehubungan dengan faktor seperti cuaca yang menghangat, meningkatnya antusiasme warga terhadap vaksinasi, dan peningkatan kekebalan klaster. Namun puncak gelombang berikutnya diperkirakan berpotensi timbul pasca Imlek dan dimulainya sekolah. Guna melindungi kesehatan pribadi, CDC mengimbau warga untuk mendapatkan vaksinasi tipe XBB sesegera mungkin. Dalam rangka mempertimbangkan kebutuhan medis pasien warga selama Imlek, CDC mendorong rumah sakit untuk membuka klinik rawat jalan khusus. Sebanyak 156 rumah sakit turut berpartisipasi. Informasi terkait telah dipublikasikan di situs resmi CDC sebagai referensi publik. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan bahwa saus pizza untuk Domino's Pizza yang diimpor oleh perusahaan Kagome Taiwan ditemukan mengandung residu pestisida dan etilen oksida sebesar 1,3 ppm. Produk yang tidak memenuhi syarat melebihi 1,9 ton dan semua akan dikembalikan atau dimusnahkan. Domino's Pizza menyatakan akan segera menghentikan penggunaan saus pizza terkait, sedangkan saus pizza yang tersisa akan disegel dan dikirim ke laboratorium untuk menjalani pemeriksaan. Keju dan bahan lainnya yang dipadukan dengan saus pizza merupakan kombinasi lezat yang sangat disukai oleh penggemar pizza. Namun saus toko pizza terkenal Domino's Pizza terdeteksi mengandung etilen oksida oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. FDA menunjukkan bahwa saus pizza Domino's Pizza mengandung 1,3 ppm residu pestisida etilen oksida per kilogram dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Lebih dari 1,9 ton produk yang tidak memenuhi syarat tersebut akan dikembalikan atau dimusnahkan. Perusahaan Kagome Taiwan juga menyatakan bahwa pihaknya telah segera menghubungi pelanggan dan menyesuaikan pola rantai pasokan untuk memastikan hal serupa tidak terulang lagi. Kali ini kami mengajak Anda berkenalan dengan Pindi dari Indonesia
Ia awalnya bekerja sebagai seorang pengasuh, kemudian mulai mempelajari seni mengukir adonan dan akhirnya menekuni profesi ini. 4 tahun yang lalu, Pindi mengakhiri pekerjaannya sebagai perawat dan mendapat kesempatan untuk menetap dan memulai bisnis di Taiwan. Ia kerap mempromosikan seni mengukir adonan dan memanfaatkan keterampilan ini untuk memadukan interaksi budaya antara Taiwan dan Indonesia. Masjid Taichung di pagi hari sangat ramai. Warung makan di depan alun-alun dikunjungi banyak orang. Pemilik warung tersenyum lebar. Ia adalah Pindi dari Indonesia. 14 tahun lalu, Pindi tiba di Taiwan sebagai PMA untuk bekerja sebagai perawat rumah tangga. Berhubung sudah lama tinggal di Taiwan, ia sangat paham dengan apa yang dibutuhkan PMA Muslim di Taiwan dalam kehidupan mereka. Pada hari ini, ia secara khusus menyiapkan makanan yang memenuhi standar halal bagi semua orang. 所以我们因为他们在这里有时候都是没有什么可以吃东西，还是他们在家里也没有煮东西，而他们住很远的地方，所以我们可以买东西给他们吃。 Di mata umat muslim ini, Pindi ibarat saudara perempuan yang terampil. Namun sebenarnya ia punya identitas lain. Setibanya di sanggar di Taman Budaya dan Kreatif Taichung, Pindi mengambil buku cerita 3 dimensi buatannya yang berisi figur dari adonan untuk menyampaikan cerita kepada anak-anak. Indonesia tidak memiliki budaya mengukir adonan. Bertahun-tahun lalu, saat masih berstatus perawat dan menemani majikannya ke rumah sakit, Pindi bertemu dengan orang Taiwan yang mengajarinya cara mengukir adonan. Sejak saat itu, Pindi terobsesi dengan budaya tersebut. Sosok figur mungil dan elok dengan ekspresi lincah dan imut serta penuh kreativitas ini semuanya dirancang oleh Pindi. Mereka tidak hanya berwarna-warni, namun juga memiliki corak khas Indonesia yang kental. 台湾人很少认识印尼的文化，所以我开始中那边人介绍印尼文化。 Setelah menguasai keterampilan tersebut, Pindi ingin menggunakan alat pengaduk adonan untuk mempromosikan budaya kampung halamannya di Indonesia. Figur adonan Pindi yang dirancang secara seksama ini menampilkan adat istiadat Indonesia secara detail, seperti pernikahan Indonesia yang meriah ini. Ada yang membungkuk untuk melihat telur pecah, ada pula yang bernyanyi dan menari di depan pengantin baru, bahkan makanan di atas piring ini pun dirancang sendiri olehnya dan karya orkestra gamelan ini malah lebih terperinci lagi. 所以我想，他们在台湾这样有一点点的时间，都学一个能力，学一个技术。 Seni mengukir adonan memberikan harapan baru bagi Pindi di masa depan. Oleh sebab itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai PMA 4 tahun lalu, ia memilih untuk menetap dan memulai bisnis karena ia menemukan cara menetap yang mapan, serta memulai lembaran kehidupannya yang berbineka di Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sesuai lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.